Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya ala ni'matin imanul islam wal hidayata wa kafa biha ni'matin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak pembimbing mata kuliah Pendidikan Agama Islam, yakni Bapak Ilham Munzir, dan teman-teman semua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lali Solihat. Saya dari kelas 1E. Saya di sini akan menjelaskan tentang Islam fitrah bagi manusia. Coba Lali itu mau nanya ke kalian semua. Kalian tahu gak sih apa itu definisi kata fitrah? Fitrah yang kalian tahu itu apa? Nah, kalau udah yang Lali baca dan yang Lali jelasin ke kalian, fitrah itu adalah sesuatu hal yang udah terjadi sama kita, yang dikasih sama Allah. Nah, kita itu pas kita lahir ke dunia itu, kita difitrahin sama Allah itu dalam keadaan suci. Nah, kan kita lahir ke dunia dalam keadaan suci. Dari mana kita bisa ada dosa, ada segala-galanya? Itu semuanya kita yang ngejalanin. Nah, kan kalau di dunia itu ada 5 fase ya, kita ngelewati 5 fase. Ada fase roh, fase rahim, fase alam dunia, fase alam barzah atau alam kubur, dan sama fase alam akhirat. Nah, di fase alam roh ini kan kita itu udah ditentuin takdir kita sama Allah kayak gimana, fitrah kita kayak gimana ke depannya. Nah, pas di fase alam kedua ini, pas di alam rahim, kita itu kayak udah pengen lahir ke dunia. Berarti kita ditanya sama Allah, siap ke lahir ke dunia? Nah, berarti kalau kita udah lahirin ke dunia, berarti kita dalam keadaan siap pas ditanya sama Allah. Tapi emang kita ingat pas Allah tuh nanya, pas kita masih sebelum kita ada di alam rahim dan alam roh itu. Nah, pas yang fase ketiga kan fase alam dunia. Nah, fase alam dunia itu dimana kita nentuin agama yang baik menurut kita kayak gimana. Nah, kan kita itu agama Islam itu berawal dari orang tua ya. Berarti orang tua itu tahu kalau agama Islam itu yang terbaik buat kita. Nah, di fase ketiga itu alam dunia itu dimana kita ngumpulin amal kebaikan, dimana kita ngumpulin segala kebaikan, atau kita membuat keburukan yang kita kayak kegoda sama syaitan gitu. Nah, di alam dunia ini dimana kita tuh kayak banyak-banyak menabung, banyak-banyak mencari kebaikan buat di akhirat nanti. Nah, yang keempat itu kan ada fase alam barzah atau alam kubur. Nah, fase alam barzah atau alam kubur itu dimana kita dipertanyakan kenapa kita di dunia melakukan hal-hal yang berzina, contohnya kayak apa manfaatnya gitu ya. Nah, yang kelima itu ada fase alam akhirat, dimana kita semua dipertanggungjawabkan apa yang kita lakuin di dunia, dipertanggungjawabkan di akhirat. Kan Islam itu agama yang diridhoi oleh Allah ya, agama yang sangat diridhoi oleh Allah ya. Walaupun Allah banyak menurunkan kitab kayak kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Al-Quran, dan kitab yang lain, tetapi sungguh istimewanya Al-Quran itu gak ada yang merubah sama sekali. Nah, itulah keistimewaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah memberi itu? Allah memberi penjelasan Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di surat Al-Imran ayat 19 Allah menurunkan firman-Nya yang artinya sesungguhnya agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kan kalau misalkan ada ya orang-orang yang dari bukan Islam dari lahir yang mau masuk Islam itu kan harus bersyahadat ya. Itu kan salah satu rukun Islam ya. Kan rukun Islam itu ada 5. Kan kalau orang-orang yang bukan dari Islam dari lahir ya, dia itu buat masuk agama Islam itu dengan mengucapkan syahadat, 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat itu ada di masuknya ke rukun Islam.
Nah, rukun Islam itu kan ada 5. Yang pertama itu syahadat, yang kedua itu ada sholat, yang ketiga itu ada zakat, yang keempat itu ada puasa, dan yang kelima itu ada pergi haji jika mampu. Kalian sering dengarkan peribahasa sholat itu tiang agama, sholat itu wajib. Coba Lali mau nanya sama teman-teman, kalian masih ada nggak yang ninggalin sholat? Kan kalian tahu kalau sholat itu tiang agama. Kalau sholat itu tiang agama. Nah, kan kalau tiang agama itu berarti kita ketergantungan ya. Nah, Lali di sini mau ngasih penjelasan sedikit ya. Tadi kan di awal Lali ngasih tahu kalau sholat itu tiang agama. Nih, ini tuh misalkan ini rukun Islam. Ini tiang agama kita nih. Nih, kalau misalnya kita belum pergi haji karena kita kurang mampu, kita masih bisa megang tiang agama kita. Nah, kalau misalkan kita yang rukun Islam keempat kan itu puasa ya. Nah, kalau misalkan puasa kita ada misalkan kita sakit ataupun kita ada kendala yang lain gitu, kita masih bisa gitu buat yang megang tiang agama kita. Nah, kan yang ketiga itu ada zakat ya. Kalau kita dalam keadaan tidak mampu gitu ya, kita masih bisa megang tiang agama kita. Nah, kan yang kedua itu sholat. Kalau kita nggak sholat, tiang agama kita hancur. Nah, kenapa sholat itu ditegaskan sholat itu adalah tiang agama? Karena sholat itu ibadah yang paling mudah, yang awalnya banyak rakaatnya, lalu ada Isra Mi'raj untuk mengurangi rakaatnya. Maka dari situ kita diwajibkan untuk sholat yang sehari cuma 5 waktu 17 rakaat. Jadi yang udah jelasin dari awal, kan Ali membawakan materi agama Islam adalah fitrah bagi manusia. Berarti Allah itu dari kita lahir, Allah kan ngadain kita dalam keadaan suci ya. Kita semuanya yang melakukan hal-hal yang kurang baik ataupun itu ya. Jadi Lali mau nyampein ke teman-teman semua yang masih kurang keimanannya, ketakwaannya, lebih baik kalian perbaiki. Jangan perbaiki wajah tapi perbaiki hati. Wajah diperbaiki, hati yang buruk. Perbaiki sholat, perbaiki agama Islam, perbaiki niatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.